Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bagaimana kabarnya hari ini? Kiranya kita semua tetap diberikan kekuatan dan sukacita oleh Tuhan. Kita akan mulai doa keluarga kita pada hari ini. Mari kita menyiapkan hati kita dengan bersatu teduh sejenak. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita bersama-sama memuji nama Tuhan dari NKB 122. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap anugerah-Mu dan kesempatan yang Kau berikan dalam kehidupan kami. Jika sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, Tuhan Yesus yang boleh menyertai kami, agar kami boleh mendengarkan setiap firman-Mu dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, Opa Oma, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bertemu kembali di dalam doa keluarga di bulan Juni 2022 ini. Inspirasi kebaikan yang akan kita renungkan bersama pada pagi hari ini dengan tema berkemenangan atas musuh. Firman Tuhan di dalam Mazmur 143 ayat 8 berfirman, "Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamulah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamulah kuangkat jiwaku." Pergumulan, permasalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dalam hidup ini, di mana pergumulan, permasalahan adalah bagian yang tidak disukai oleh siapapun juga. Dan ini merupakan musuh di dalam hidup ini. Pergumulan, permasalahan yang terjadi di dalam hidup ini tidak jarang dapat berkembang menjadi penderitaan. Dan ini terjadi karena kesalahan kita sendiri atau karena pengaruh dari luar, yaitu dari orang-orang yang mungkin memusuhi kita. Walau pergumulan dan permasalahan ini merupakan bagian hidup kita, namun kita punya pilihan. Apakah kita mau berkemenangan atau kita bagian dari yang kalah atau pecundang? Pemazmur Daud di dalam Mazmur 143 ini menjelaskan bahwa ia juga mengalami permasalahan, malah sudah menjadi satu penderitaan. Bapak Ibu, Opa Oma dan saudara-saudara nanti dapat membacanya di dalam Mazmur 143 ayat 3 dan 4.
dan ia tidak mau mengalah atas musuh-musuhnya yang mengakibatkan penderitaan itu. Dan dalam ketidakmampuannya, ia minta pertolongan dari Allah. Ada di ayat 1 dan ayat 7. Dalam firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini, Daud meminta agar Allah memberikan kekuatan kepadanya, yaitu agar Allah meyakinkan dia bahwa Allah tetap mengasihinya. Keyakinan bahwa orang yang akan menolong kita tetap mengasihi kita adalah sangat penting ketika kita meminta tolong kepadanya. Dan Daud meminta itu pada Allah. Kemudian Daud meminta agar Allah memberitahukan jalan yang harus ditempuhnya dalam dia menghadapi dan mengatasi musuh-musuhnya. Daud dalam menyampaikan permohonannya pada Allah, ia mengingat pekerjaan besar yang dilakukan Allah pada dahulu kala, yaitu pada saat Allah membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Artinya, Daud yakin bahwa Allahnya Maha Kuasa yang sanggup menolongnya. Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, tidak ada seorang pun yang terlepas dari permasalahan. Dan tidak jarang penderitaan seperti halnya Daud yang adalah seorang raja juga mengalami permasalahan, malah penderitaan. Mari kita meniru langkah yang ditempuh Daud. Mari Bapak, Ibu, Opa, Oma, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita datang kepada Allah, memohon pertolongannya, karena Allah sangat mengasihi kita dan Ia berkuasa menolong kita. Mari kita bersekutu dan berdoa pada Allah. Mari kita sampaikan seluruh permasalahan kita atau mungkin penderitaan yang kita hadapi. Percayalah, Tuhan akan menolong kita. Ia akan menunjukkan jalan yang harus kita tempuh untuk mengatasinya. Percayalah di dalam Tuhan dengan segenap hati kita. Kiranya Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah yang luar biasa, dalam Yesus Kristus kami bersyukur untuk anugerah penyertaan Tuhan. Kami mengingat Tuhan untuk segala kasih sayang Tuhan dan berkat Tuhan, penghiburan dan kekuatan untuk saudara-saudari kami, orang tua kami yang sedang masa pemulihan dan sakit. Untuk Ibu Sylvia Intan, Bapak Untung Raharjo, Bapak Andi Rahmat, Bapak Sutanto Harto, Ibu Titin Niatin, Bapak Mahargono, Ibu Nani Mahargono, untuk Ibu Lani Pangestu, untuk Ibu Sumihar, Bapak Willy, untuk Ibu Esther, untuk Ibu Sylvia. Engkau yang sertai dengan hikmat kasih Tuhan. Ibu Livencia, Bapak yang sangat baik. Kami juga berdoa untuk Ibu Heni Cahya, orang tua kami pada usia indah. Tuhan yang mengurapi dengan kekuatan kasih Tuhan. Pemulihan secara ekonomi. Pemulihan di dalam kehidupan keluarga. Pemulihan akan harapan dan keberimanan untuk doa-doa yang masih kami naikkan. Untuk kerinduan yang besar untuk pasangan hidup. Kehadiran anak-anak yang terus diperjuangkan. Tuhan tolong dan mengurapinya. Beri kesabaran tetapi terlebih lagi harapan penyerahan pada Tuhan. Dan juga keharmonisan di dalam hubungan rumah tangga. Kami berdoa untuk anak-anak kami yang juga berjuang. Khususnya anak-anak dan para remaja yang luar biasa. Kau sertai dengan hikmat kasih Tuhan, lindungan Tuhan,
dan juga untuk orang tua kami. Setiap orang tua Engkau berkati dengan hikmat kasih Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, Kau juga berkati pemulihan bagi bangsa negara. Usaha-usaha pemulihan yang dilakukan bagi kehidupan gerejamu di tempat ini, Tuhan juga mengurapi dengan hikmat kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Umat Tuhan yang terkasih, kita akan mengakhiri doa keluarga kita pada hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita renungkan hari ini senantiasa menjadi penerang setiap langkah kita untuk menyatakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Tetaplah bersukacita untuk mewartakan kasih-Nya. Mari bersama-sama memuji nama Tuhan dari KJ 432. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Jika padaku ditanyakan apa akan ku sampaikan pada dunia yang penuh dengan cobaan. Aku bersaksi dengan kata tapi juga dengan karya, menyampaikan kasih Allah yang sejati. Telah tersedia bagi kita pengampunan dan anugerah, keselamatan dalam Kristus putranya. Kerajaan Allah penuh kurnia,